Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman, kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah estetika ya. Sama dengan tipografi, estetika ini mata kuliah yang baru semester ini saya ajarkan, dan saya perlu beberapa waktu untuk belajar sehingga baru pada kesempatan ini bisa membuat materi ya. Baik, estetika ini lumayan ya menarik. Saya juga tidak tahu sebenarnya pantas atau tidak ngajar estetika karena rambut saya belum putih. Ya, biasanya yang mengajar estetika rambutnya putih. Baik, gini, yang akan kita pelajari di estetika ini nanti akan dominan kita mempelajari langsung di penerapan objek estetis sehari-hari ya. Jadi kita coba memahami estetika ini dengan pendekatan hal sehari-hari, seperti misalkan apa yang kita lihat di background ya. Jadi estetika seperti kita ketahui adalah cabang ilmu filosofi ya, yang mempelajari tentang keindahan. Namun keindahan itu ternyata bisa berubah sesuai dengan periode, sesuai dengan peradaban. Jadi bisa kita lihat ya, kalau dulu kecantikan itu seperti ini Cleopatra, ini di Jepang seperti ini, dan itu berubah-ubah dari masa ke masa dan dari tiap peradaban. Ini juga wanita di mana sih? Thailand ya mungkin, atau Burma mungkin ya, atau Myanmar. Ya mungkin di daerah sana. Mohon maaf, saya kurang begitu baik di soal geografi ya. Ini kita lihat kalau di sana kecantikan itu seperti ini ya. Jadi keindahan itu seperti ini, wanita disebut indah itu seperti ini. Ini di bawahnya juga ada, saya juga tidak tahu ini di mana tepatnya ya, yang wanita baru bisa disebut indah itu ketika dia lubang hidungnya ditutup seperti ini. Saya rasa beliau ini pasti sangat kesulitan bernafas ya, sehingga nafasnya hanya menggunakan rongga tenggorokan. Nah, kemudian juga ini ya, yang mungkin di Afrika ini ya, harus dipasang alat seperti itu. Juga yang baru-baru ini marak itu tren apa sih namanya ini, memodifikasi bukan hanya piercing tapi ini sudah sangat ekstrim ya. Ini bisa kita lihat sampai ini foto asli beliau ya, padahal foto aslinya sudah seperti ini ganteng banget ini ya. Ini ganteng banget, kok malah dijadikan gini ya, nggak tahu. Itu yang namanya estetika itu begitu ya. Estetika itu kadang setiap orang punya persepsi dia sendiri, sehingga tidak sama dengan orang lain. Ini bisa kita bayangkan betapa dia melalui banyak sekali proses kesakitan ya. Kita bayangkan lidah itu satu aja lepas, bintil-bintilnya itu lepas gitu, sudah sakitnya seperti itu. Ini kita bayangkan dia dibelah sehingga seperti lidah ular. Kita juga bisa lihat di foto kiri ini hidungnya masih ada, dan yang di foto kanan ini dagang di hidungnya sudah dilepas ya, jadi dia tinggal tulangannya aja. Ini juga bisa kita lihat daun telinganya dipotong ya, seperti pelukis Van Gogh itu. Mungkin dia terinspirasi dari sana, dan dia menanam banyak sekali implan sehingga seperti alien. Nah, itu estetika menurut dia ya. Baik, kita lanjutkan topik kita tentang estetika. Nah,
Kenapa estetika itu menarik ya? Karena saya tidak tahu ini menarik entah menarik entah menantang. Ya karena estetika itu banyak yang menganggap dia itu abstrak ya. Dia itu ilmu yang abstrak, sulit dipahami, bahkan membosankan ya. Dan banyak juga yang berpendapat estetika itu hanya untuk seni. Sehingga kita yang belajar desain itu sudahlah, tidak perlu belajar estetika, kan itu hanya untuk seni ya. Kita belajar komputer aja, kita belajar fotografi, ilustrasi, animasi tanpa perlu belajar seni. Nah, pandangan-pandangan seperti itu yang akan coba kita luruskan, sehingga kita perlu paham dulu sebenarnya apa sih estetika itu ya. Nah, ini di tengah ini ada beberapa gambar ya. Ini karya instalasi dari seniman asal Denmark, Marco Evaristi, yang dipamerkan kalau tidak salah juga di Denmark ya tahun 2000. Judul instalasinya adalah Helena. Saya kurang paham betul mengapa judulnya dibuat seperti itu. Yang jelas dia menampilkan 10 ikan mas di dalam toples. Ya. Dia menampilkan 10 ikan mas di dalam toples, yang ternyata toples itu adalah apa ini namanya? Blender ya. Jadi ikan mas itu ternyata ada di dalam toples blender. Nah, ketika pembukaan pameran ya, dia mempersilahkan pengunjung pameran untuk berinteraksi dengan karyanya ini. Interaksinya apa? Pengunjung pameran diperbolehkan untuk menekan tombol on. Apakah ada yang nekan? Ada. Ya. Ada seorang pengunjung yang berinteraksi dengan karya Marco Evaristi ini, dan kemudian dia menekan tombol on, sehingga bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Nah, estetika ya, apakah estetika itu selalu tentang keindahan? Nah, ini yang juga agak apa ya, menarik juga, karena keindahan itu juga berbeda-beda ya. Apa yang ingin ditampilkan oleh Evaristi ini bukan hanya bukan ke estetika, tapi dia juga lebih ke etika ya. Dia lebih ke etika. Sebenarnya tujuannya Evaristi untuk membuat interaksi dengan pengunjung ini, dia ingin mengkategorikan manusia atau audiens karyanya ini menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah sadis. Nah, itu yang dilakukan oleh audiens yang menekan tombol on. Kategori kedua adalah moralis. Moralis adalah audiens yang merasa terganggu, terguncang, shock ketika dia mengetahui ada ikan di dalam blender, dan kemudian ada orang yang juga nekan tombol mohon maaf ya, habis bimbingan skripsi soalnya, jadi zoom juga sehingga suaranya serak. Saya ulang ya. Kategori pertama sadis, kategori kedua moralis yang pengunjung yang merasa terganggu dengan orang yang nekan tombol on. Kategori ketiga adalah voyeur, orang yang menikmati apa yang dilihatnya. Orang yang menikmati apa yang dilihatnya. Jadi dia bisa saja menikmati lihat ikan mas ini terperangkap di toples. Dia juga bisa menikmati orang yang menekan tombol on itu. Jadi dia, Marco Evaristi ini sebenarnya ingin mengkategorikan manusia atau pengunjung pameran itu menjadi 3. Sesaat setelah pameran ini, sesaat setelah ada orang yang
menekan itu. Kemudian ada saya nggak tahu, mungkin polisi ya, yang jelas pihak yang berwenang, dan kemudian membubarkan pameran ini. Dan Evaristi juga akhirnya diinterogasi, meski tidak ditahan, tapi dia sempat diinterogasi karena dianggap melakukan kekerasan ke binatang. Nah, yang perlu kita pahami ya, ternyata konsep estetika itu berubah dari yang misalnya di awal estetika itu seperti ini ya. Estetika itu keindahan, hanya murni keindahan yang kita lihat betul-betul indah. Kita melihat pemandangan alam, pantai, gunung, itu indah. Itu keindahan ketika awal-awal mungkin periode Yunani kuno itu seperti itu. Namun ketika periode sudah berubah, konsep keindahan itu juga berubah ya, sama seperti ini. Modifikasi anggota tubuh, termasuk juga pameran instalasi yang terkesan sadis ya, seperti ini. Itu juga bagian dari estetika yang mengalami perubahan makna. Nah, saat ini estetika berkembang, dan ini ada quote ya dari April Greiman. Ini desainer yang dia terkenal karena dia termasuk salah satu pionir yang menggunakan teknologi komputer untuk proses dia mendesain ya. Dia berpendapat bahwa desain itu harus menggoda ya, melalui bentuknya, dan yang paling penting dia memprovokasi, dia menggugah emosi dari respon atau audiens. Jadi yang dimaksud estetika di sini itu bukan hanya indah, enak dilihat, tapi yang paling penting estetika saat ini ya, periode postmodern ini atau kontemporer. Estetika itu yang penting menggoda, menggugah emosi, respon, itu yang penting. Itu yang dilakukan oleh April Greiman dan Evaristi, dan itu yang belum muncul di Cleopatra maupun di Yunani kuno. Kita akan belajar nanti mungkin di estetika tiap periode ya. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi aja bahwa ternyata estetika itu macam-macam, dan ada perbedaan filosofi antara estetika waktu dulu dan waktu sekarang. Nah, saya teruskan ke deskripsi mata kuliah. Sebenarnya ini kita mau kuliah apa gitu ya. Nah, deskripsi mata kuliah estetika adalah ini mata kuliah ya yang mempelajari paradigma filosofi keindahan. Keindahan di sini saya beri bold karena memang keindahan nanti bisa berubah-ubah ya, bukan hanya indah yang kita lihat, tapi juga bisa mengundang emosi seperti yang dilakukan Evaristi tadi dalam perbandingan konsep Barat dan Timur. Kenapa Barat dan Timur? Karena memang Barat itu di sana munculnya filosofi keindahan lewat filsafat Yunani Romawi klasik ya, filsafat klasik Romawi Yunani kuno. Dan di timur ternyata juga ada estetika yang akan kita pelajari nanti. Metode pembelajaran mata kuliah ini adalah pengajaran konsep. Nah, ini gini, jadi memang beberapa mata kuliah di desain komunikasi visual itu bukan hanya praktikum. Jadi untuk teman-teman yang baru semester awal itu mengira mata kuliah DKV itu semuanya praktikum, sehingga kita tidak perlu lagi hafalan, kita tidak perlu lagi pemahaman. Jadi belajarnya cukup praktikum semua gitu ya. Ternyata ada juga ya beberapa yang konsep seperti mata kuliah estetika ini. Kemudian juga kita perlu apresiasi karya ya, bisa melalui desain atau seni terapan. Khususnya kita akan mengkaji produk desain ya, dengan semua subdisiplin ilmunya, bisa fashion, interior, bisa arsitek, bisa grafis atau DKV ya, bisa desain produk. Nah, seperti itu.
Nah, referensi kita punya banyak sekali buku. Ini beberapa buku yang saya gunakan untuk mencoba menyusun materi ini. Yang pertama buku dari Profesor Romo Muji Sutrisno ya, yang dicetak tahun 1993. Kemudian juga ada dari Profesor Darsono dan Nanang Ganda Perwira tahun 2004. Dan yang lain ini mayoritas saya menggunakan jurnal. Itu ada jurnal yang berjudul Design Aesthetics. Nah, itu juga estetika di bidang desain. Kemudian juga ada Understanding Aesthetics. Nah, itu untuk memahami estetika. Kemudian juga ada Applied Aesthetics, ya, estetika terapan. Itu juga dari jurnal. Dan ada buku yang menurut saya juga sangat bagus ya, dari Benz Nanai. Nah, itu tahun baru sekali, 2019, yang berjudul Aesthetics, A Very Short Introduction. Bukunya punya Oxford University Press. Nah, ini beberapa buku yang ya tidak semua saya baca ya, saya baca beberapa aja, kemudian saya coba rangkum seperti itu ya. Jadi tidak semua buku, tidak semua jurnal, semua halaman yang saya baca, tidak. Saya baca beberapa aja yang sekiranya perlu saya rangkum, itu saya rangkum, seperti itu. Teman-teman bisa ya untuk kalau mau punya bukunya silakan, ini yang di atas itu. Itu jurnal juga ada di googling ya. Silakan teman-teman googling untuk dapat jurnalnya. Nah, kita melangkah ke subject matter ya dalam estetika itu. Setidaknya ada 3 hal ya yang dipelajari dalam estetika. Yang pertama adalah tentang konsep estetis, yang kedua tentang pengalaman estetis, dan yang ketiga tentang objek estetis. Dari 3 hal ini perlu kita ketahui bahwa ternyata kita tidak mempelajari pencipta objek estetis atau seniman atau desainernya ya. Kita tidak mempelajarinya, kita mempelajarinya cenderung ke 3 hal ini. Nah, kita akan coba ke konsep estetis dulu ya, agar berurutan. Nah, estetika itu ini banyak kita bisa googling ya. Ini berasal dari kata Yunani ya, estetis, yang berarti persepsi ya. Ini menarik karena apa hubungannya antara estetika dan persepsi ya. Kemudian kita juga bisa merujuk dari filsuf Jerman ya, Alexander Baumgarten, yang kemudian mengenalkan istilah estetika pada tahun 1750, sehingga bisa kita pahami bahwa ketika Yunani kuno ya, ketika filsafat klasik itu kata-katanya yang digunakan bukan estetik ya, kata-katanya yang digunakan estesis gitu. Nah, kemudian dari Benz Nanai ini dia mendefinisikan estetika itu adalah studi tentang pengalaman indrawi manusia atau human sensory. Nah, ini menarik karena punya keterkaitan dengan istilah estetis yang dimiliki oleh istilah Yunani tadi ya. Nah, kemudian berkaitan lagi dengan yang disampaikan oleh Prof. Darsono Kartika ya, yang mengartikan estetika itu semua hal ya, semua hal, entah itu bisa kita pegang atau bisa kita dengar atau bisa kita cium, selama semua hal itu bisa dicerap oleh indera manusia. Kita tahu indera manusia ada
5. Nah, semua yang bisa dicerap oleh indera manusia itu adalah objek estetis ya, menurut Profesor Darsono. Kemudian menurut Britannica ya, estetika itu adalah studi filosofis tentang keindahan dan selera. Nah, ini juga menarik, selera atau taste. Nah, ini yang jawaban kenapa tadi di awal. Nah, ini ya, kita melihat ada orang yang menurut kita sudah ganteng, kenapa sih dia harus melakukan modifikasi ke beberapa anggota tubuhnya sehingga dia tidak lagi terlihat ganteng tapi terlihat menyeramkan. Nah, itu ternyata masalah taste ya, selera. Atau juga mungkin ini ya, yang tadi bibirnya diberi lingkaran besar atau mungkin lubang hidungnya ditutup itu, dan atau leher yang diberi gelang besi. Nah, itu ternyata masalah selera ya, masalah selera. Nah, sebenarnya teman-teman juga sudah belajar estetika ini dalam proses penerapannya, terutama ketika teman-teman eksplorasi mata kuliah rupa dasar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, itu termasuk penerapan estetis ya. Kemudian juga ketika kita mengapresiasi objek estetis bisa melalui review teman-teman sekelas, kemudian kita juga melakukan apresiasi ke karya-karya desain. Nah, itu juga seperti itu ya. Nah, ini ada penjelasan tentang persepsi. Persepsi itu apa sih ya? Persepsi itu ini. Nah, ini saya ulang dulu ya. Estetis itu yang berarti persepsi. Ini awal mula estetika. Persepsi itu apa ya? Persepsi itu ini artinya. Persepsi itu adalah tindakan ya. Dia kata kerja yang menyusun, mengenali, menafsirkan informasi yang diterima oleh indera manusia guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Dalam hal ini adalah objek estetis. Jadi persepsi itu ketika kita mencerap segala hal ya yang bisa dicerap oleh indera manusia, kemudian kita tafsirkan, kita memberikan gambaran dan pemahaman tentang objek estetis tersebut. Itu namanya persepsi ya. Dan prakteknya macam-macam, seperti kita tadi melihat gelang besi, kemudian lidah yang dibelah. Nah, itu bagian dari persepsi ya. Nah, ini adalah beberapa konsep estetis dari beberapa pengamat ya, mulai dari Baumgarten, kemudian dari Britannica, dari Benz Nanay, dari Prof. Darsono. Kemudian yang kedua ya, kita akan mengkaji tentang pengalaman estetis. Kalau tadi konsep estetis itu seperti itu, dan saya rasa masih bisa diterangkan, masih bisa diulas lebih panjang lagi, karena kita tahu kita kenal beberapa filsuf dan tiap periode itu bisa berubah konsep estetisnya secara garis besar ya, tapi secara umum sama seperti yang kita ulas di awal tadi. Jadi berkaitan tentang selera, keindahan, dan persepsi oleh indera manusia. Kurang lebih kata kuncinya itu, konsep estetis itu. Nah, pengalaman estetis ini apalagi ya? Dia berbeda dengan konsep estetis. Kalau pengalaman estetis itu dia mengulas tentang respon ya. Dia mengulas tentang respon, perilaku, dan emosi dari audiens. Nah, pengalaman estetis ini ternyata memerlukan kondisi intelektual ya. Jadi kita sebagai audiens, sebagai orang yang akan memahami objek estetis, kita perlu kondisi intelektual agar memperoleh pengalaman estetis yang komprehensif. Nah, yang dimaksud kondisi intelektual itu apa? Ternyata adalah
kita perlu mengenal unsur seni dan prinsip seni. Nah, unsur seni itu seperti garis, titik. Nah, itu sudah teman-teman pelajari semua di rupa dasar, ya. Dan juga prinsip seni, keseimbangan, harmoni irama, unity, itu prinsip seni. Artinya orang yang mempelajari kondisi intelektual, ya, orang yang mempelajari unsur seni dan prinsip seni itu akan lebih mudah untuk menikmati objek estetis dibandingkan orang yang tidak punya kondisi intelektual ini, ya. Bisa bisa difahami, ya. Artinya orang yang tidak belajar unsur seni, tidak belajar prinsip seni, dia diminta untuk memahami lukisan. Jadi tahu-tahu kita coba gandeng aja temanmu yang belum pernah belajar unsur seni, prinsip seni, maupun tidak punya background apapun, kemudian coba gandeng, ayo coba kita lihat lukisannya siapa, misalkan Mark Rothko misalkan, atau misalkan lukisannya Mondrian yang hanya kotak-kotak warna-warni itu. Nah, menurutmu apa gitu? Coba tanya temanmu. Ya mungkin dia jawabannya singkat, ya. Ya menarik, warna-warni gitu, tapi mungkin belum bisa menjelaskan seputar dia menggunakan unsur seni apa, dia menerapkan prinsip seni apa. Nah, itu mungkin belum bisa menerangkan sampai itu. Nah, jadi unsur seni dan prinsip seni ini wajib teman-teman pahami terus, ya, karena ini kita gunakan selalu, kita terapkan selalu. Nah, yang berikutnya adalah objek estetis, ya. Objek estetis. Nah, sebentar, ini apa isinya? Oh, ada. Oke, objek estetis. Ini tiga hal yang terakhir, ya. Kalau tadi konsep estetis, yang kedua adalah pengalaman estetis, yang ketiga ini objek estetis, objek yang kita cerap melalui kelima indera kita. Nah, objek estetis ini adalah terdiri apapun yang bisa kita cerap, ya, melalui indera. Ini objek estetis, apapun itu, bukan hanya karya seni, apapun. Misalkan kita menggunakan indera penglihatan, kita melihat lukisan, kita melihat pemandangan, itu objek estetis. Oke, berikutnya kita menggunakan indera pendengaran, ya, kita mendengarkan musik, kita mendengarkan desir angin atau suara hujan, itu objek estetis. Ataupun knalpot brong, ya. Wah, suaranya sangat ya seperti itu. Itu objek estetis. Kemudian indera penciuman, ya, indera penciuman hidung. Kita membaui, kita membaui aroma hujan, misalkan aroma bakmi yang baru dimasak yang masih keluar asapnya, itu aroma sate yang dibakar, ya, daging kambing atau daging ayam yang dibakar itu, kemudian kita cium aromanya, kemudian termasuk asap rokok. Nah, itu mengganggu atau mungkin menyenangkan. Nah, itu bagian dari objek estetis, ya. Kemudian indera perasa atau lidah. Kita makan makanan manis, asam, kemudian pahitnya pete maupun jengkol, itu menurut beberapa orang malah itu sangat estetis, itu nikmat. Yang menurut sebagian yang lain itu tidak nikmat, ya. Nah, ini masalah taste atau selera, ya. Itu objek estetis. Ya, pete jengkol itu objek estetis, ya kan gitu. Jadi bukan hanya objek estetis itu steak wagyu, bukan, ya. Jengkol, pete itu objek estetis. Kemudian termasuk indera praba, ya, kita menggunakan permukaan kulit, ya, untuk mengetahui tekstur, macam-macam tekstur. Kita tahu ada misalkan aja, ya, misalkan pulpen itu yang diberi karet agar gripnya, agar tekstur, agar konturnya itu enak dipegang. Nah, itu juga bagian dari objek estetis. Kita juga kenal misalkan mouse, ya. Mouse itu ada yang tidak bentuknya tidak
melengkung gini ada yang dibuat kotak-kotak agar mungkin teksturnya berbeda. Nah, itu masalah selera ya, masalah selera. Nah, apakah ada yang menggunakan indera keenam sekarang? Nah, itu juga ya silakan ya. Oh, sebentar. Sudah dan ya indera keenam ya itu saya belum tahu kalau sampai ke sana. Nah, sehingga bisa kita simpulkan objek estetis itu bukan hanya karya seni ya. Objek estetis itu semua hal yang bisa kita cerap melalui indera. Nah, sekarang penjelasan tentang objek estetis akan kita lanjutkan ya. Setiap objek estetis itu melekat dua hal ya. Dua hal ini diwariskan oleh para filsuf di periode abad pertengahan atau Middle Ages ya. Para filsuf tersebut mewariskan dua pandangan tentang objek estetis. Ini saya dapat dari Britannica. Hal yang pertama adalah namanya material object ya. Coba kita lihat material object itu apa. Nah, ini kalau saya tafsirkan, kalau saya terjemahkan ya, material object ini, mohon maaf, ini penafsiran saya ya. Jadi material object itu bisa saya samakan dengan penanda atau signifier ya. Sehingga apa sih material object itu? Sama dengan penanda atau sama dengan juga dengan konsep fisik dari sebuah objek estetis. Konsep fisik itu apa, Pak? Ini ya, misalkan kita melihat bunga. Yang dimaksud konsep fisik dari bunga itu adalah kita bisa menyebutkan semua orang sepakat bahwa bunga itu adalah tumbuhan yang punya kelopak yang biasanya harum dan tekstur kelopaknya itu lembut, tidak seperti duri yang tajam, yang mengganggu, yang menggoncang. Nah, kita yang membahayakan enggak. Jadi bunga itu biasanya seperti itu. Itu konsep fisik dari bunga ya. Ini namanya material object. Materialnya. Material object ini objektif karena semua orang pendapatnya sama ya, kecuali dia punya gangguan ya, mungkin ya itu kasuistis ya, mungkin dia gangguan mengartikan daun, bunga, itu mungkin punya beberapa orang, saya nggak tahu namanya apa, mungkin skizofrenia mungkin, atau nggak tahu ya, itu mungkin seperti itu. Tapi mayoritas orang konsep fisiknya tentang bunga itu seperti itu. Ini yang saya terjemahkan sebagai material object ya. Nah, ini jadi material object itu seperti ini. Bunga konsep fisiknya punya kelopak, kemudian biasanya aromanya harum dan dia lembut teksturnya. Itu material object. Hal yang kedua yang melekat di objek estetis adalah intentional object ya. Intentional object ini kalau saya terjemahkan, dia itu sama dengan petanda atau signified ya. Kalau tadi penanda, signifier, sekarang petanda atau signified. Nah, petanda atau signified itu adalah konsep mental. Konsep mental dari sebuah objek estetis. Kalau tadi material object itu adalah konsep fisik, sama dengan penanda atau signifier, konsep fisik, material wujudnya, wujud nyatanya, material. Sementara intentional object atau petanda atau signified itu adalah konsep mental ya. Misal ada perempuan yang fobia dengan bunga, padahal mayoritas orang menyukainya. Mayoritas orang ini kan mental ya, ada di mental orangnya. Mayoritas orang itu kan menyukai bunga. Secara psikologis manusia itu menyukai bunga karena dia menenangkan, aromanya harum, menenangkan, juga lembut.
warna-warni itu menyenangkan. Tapi ada juga orang yang punya fobia. Jadi konsep mentalnya itu berubah. Seperti anak saya yang perempuan itu uh, dulu dia punya fobia dengan bunga. Jadi ketika kakak-kakaknya itu bawa kayak bunga, dia langsung jerit lari ya. Tapi lama kelamaan memang perlu di terapi, dan ya alhamdulillah sekarang dia sudah tidak lagi fobia dengan bunga ya. Dulu lihat bunga dari jauh saja sudah langsung sembunyi, lari sembunyi. Sekarang sudah mulai berani mendekat, sudah mulai berani megang-megang, sudah mulai berani ya. Artinya di dalam konsep mental anak saya itu berbeda dengan di konsep mental orang yang lain. Saya juga tidak tahu kenapa, apakah dia punya fobia itu awalnya kenapa, saya juga tidak paham, atau mungkin pernah ditakut-takuti oleh saudaranya, ini lo ada ulatnya, mungkin seperti itu. Artinya intentional object ini subjektif ya, dia bisa berbeda setiap orang. Nah, ini berbeda dengan konsep fisik atau material dari bunga tadi, yang mayoritas semua orang punya konsep fisik sama dengan bunga. Jadi intentional object ini ternyata subjektif. Material object itu objektif, intentional object itu subjektif. Material bentuk fisiknya sama, intentional konsep mental berbeda-beda. Nah, itu yang melekat di objek estetis ya. Ini kita sudah mulai agak tapi agak sulit difahami, tapi saya rasa ketika teman-teman memahaminya ya, ini enggak sulit kok ya. Oke, itu dua hal yang melekat di objek estetis ya. Dua hal yang melekat di objek estetis. Sekarang coba kita lihat penerapannya ya. Penerapannya bagaimana sih? Nah ini, aesthetics is everywhere. Jadi seperti kita ketahui, estetika itu bukan hanya ketika kita melihat objek estetis yang berupa lukisan atau karya seni, tidak ya. Aesthetic is about many things ya, including art, tentu saja termasuk karya seni, itu termasuk termasuk estetik, termasuk objek estetis. Tapi yang lain di luar karya seni juga banyak. Misalkan ya, ada loh baju yang sangat mahal. Ini coba lihat ya, ini hampir $400. Ini bayangkan berapa rupiah kalau Anda terjemahkan di rupiah, itu berapa hari nggak tahu. Ini coba anuan sendiri ya, pakaian yang bolong-bolong gini, yang seperti kepletian air api, ini selera ya. Atau juga ini yang suka pakai celana skinny ya, sudah pakainya susah, dipakai itu bikin apa? Bikin kaki jarem ya, bikin kaki jarem. Jadi hanya demi tren ya, kita mau berkorban seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang juga tren ya. Ini makanannya, ini jajanannya YouTuber kondang. Jadi rasanya sama dengan yang harga 2000-an ya. Tapi ini sudah berapa ratus lipatnya ya. Hanya karena ada tulisan ini. Hanya karena ada tulisan ini harganya jadi sangat mahal. Nah, kemudian juga yang suka dengarkan ini musik-musik K-pop ini, ya jangan lantas menyalahkan, artinya musik kayak gitu kok didengarkan sih. Musik saya itu loh musik hardcore metal, sangat maco lagi gitu. Ya jangan menyalahkan ya, taste-nya orang itu macam-macam. Jadi jangan sewot kalau ada teman lakimu yang suka mendengarkan BTS itu, ya jangan sewot ya. Atau misalkan ini sneakers yang mahalnya setengah mati hanya karena ada simbol-simbol, ada logo seperti ini ya, jadi simbol status sosial, padahal ini saya yakin tidak bisa dipakai ini. Atau ya kadang lucu ya, kadang objek estetis itu ya seperti ini loh, kita tidak jelas betul. Nah ini
Yang saya maksud tadi ya, ini lukisan Mark Rothko ya, sempat memegang rekor lukisan termahal. Dan kita tahu lukisannya hanya seperti ini ya, silakan teman-teman googling kenapa sih lukisan Mark Rothko itu jadi mahal ya, silakan googling ya, ataupun lukisannya Mondrian ya. Nah, ini yang menarik ya, ini yang sering kita kunjungi YouTube-nya ya, YouTube dengan tagline ASMR. Kenapa sih ASMR itu menarik, sangat menarik ya, yang biasanya kontennya itu tentang mukbang. Jadi kita waktu buka channelnya ASMR itu, dan saya yakin banyak sekali orang yang channelnya tentang ASMR itu, dan kita ketawa-ketawa sendiri, kita punya aesthetic enjoyment, kita merasa senang, gembira, bahagia ya. Ternyata ASMR itu singkatan ya, Autonomous Sensory Meridian Response. Jadi ini coba kita baca ya, kenapa dia terlihat sangat membuat kita senang ya. Jadi sekitar tahun 2010 dia ditemukan ya. ASMR itu relaxing ya, sensasi menenangkan ya, menyenangkan yang muncul di kulit kepala dan bisa turun ke seluruh tubuh. Saya kebetulan tidak bawa, itu alatnya ada di, saya punya, teman-teman punya ada yang seperti pijet ya di kulit kepala itu loh. Nah, itu kan menimbulkan kapan-kapan mungkin saya bawa ya. Itu kebetulan ada di depan rumah, jadi kalau saya ambil sekarang bisa kejeda videonya. Itu pijet di kulit kepala yang bisa menimbulkan, yang mengaktifkan hormon endorfin sehingga kita bisa ketawa-ketawa sendiri. Tujuannya untuk apa sih? Untuk relaxing ya, untuk menenangkan kita. Kalau kita stres, kita punya beban apa, itu mainkan di kulit kepalamu ya, tarik-tarik gini, kita tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri karena mengaktifkan hormon endorfin. Nah, itu sama seperti, kurang lebih prinsipnya sama seperti ASMR ya. Ketika ini ya, ASMR itu triggered by pandangan maupun kombinasi pandangan, kombinasi penglihatan, dan apa ini, pendengaran ya, seperti apa itu, whisper, apa sih, bisikan itu loh. Kemudian aksen atau mungkin crackles, kerak kerak kerak. Nah, itu sehingga kenapa dibuat meme-nya seperti ini ya. Orang untuk membuat ASMR murahan itu dia harus membelit headset itu agar ketika dia ngunyah kerupuk itu penonton suaranya jadi sangat nyata ya. Nah, atau mungkin ketika dia kecapan makan tempe atau mungkin yang garing-garing itu keras. Nah, itu agar kita punya hal yang nyata itu dia membelit semua headset itu. Nah, itu ASMR. ASMR itu contoh kekinian tentang objek estetis ya. Begitu kita lihat mukbang ini, makannya banyak banget, kemudian suara pendengaran yang kita dengarkan juga keras itu otomatis membuat kita senang ya. Itu membuat kita senang mulai dari ujung sampai nyebar ke tubuh. Itu kenapa jawaban kenapa channel ASMR itu followernya banyak sekali ya. Ya, itu penjelasannya ya, seperti itu. Nah, ini saya beri keterangan yang kita lihat di atas ini adalah objek estetis. Sekali lagi, ini tidak hanya karya seni ya, banyak banget yang bisa kita cerap melalui indera manusia. Ini objek estetis. Nah, kemudian di bawah dari objek estetis itu kita punya yang namanya aesthetics engagement, keterlibatan secara estetis ya. Nah, aesthetics engagement ini adalah secara fisik ya, secara fisik yang kita perbuat karena merasa terlibat
dengan objek estetis. Jadi ini pasti ini perbuatan, pasti ini pekerjaan. Jadi aesthetics engagement itu pasti pekerjaan berupa aktivitas. Seperti misalkan kita selfie dengan backgroundnya itu lukisan orang. Sering kan ya? Kita ke pembukaan lukisan, sebenarnya kita nggak terlalu ngeh sih dengan lukisannya. Kita nggak terlalu paham, kita nggak terlalu punya keterikatan. Tapi kita suka aja dengan gambarnya, kemudian kita foto background. Nah, jadi background selfie. Nah, itu adalah bentuk dari aesthetics engagement. Atau kita subscribe akun ASMR, atau kita subscribe, teman-teman subscribe akun saya. Nah, itu bagian dari aesthetics engagement ya. Jadi secara fisik kita ngambil ponsel, kita nyalakan kamera depan, kita selfie. Secara fisik kita klik lonceng, nah kita klik subscribe. Nah, itu adalah aesthetics engagement ya. Kemudian kalau aesthetic engagement itu secara perbuatan, ada juga yang secara psikologis. Jadi perasaan senang karena terlibat secara estetis ya. Jadi senang. Jadi kita lihat lukisan itu senang, kita bayangkan, wah saya kalau foto backgroundnya lukisan ini pasti banyak yang senang. Nah, itu aesthetics experience ya, secara psikologi, secara psikis. Kemudian kita juga bisa tidak hanya senang, tapi juga macam-macam teman-teman ya. Kita juga bisa prihatin, terkejut. Nah, terkejutnya apa? Ketika kita misalkan melihat itu tadi, instalasinya Marco Evaristi. Ya, terkejut itu berarti kita termasuk kategori apa? Moralis mungkin. Nah, itu artinya aesthetics experience itu bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi juga yang membuat kita terkejut, prihatin. Ya, seperti itu. Itu konsep ininya psikis, secara psikis. Kalau aesthetic engagement itu secara aktivitas ya, secara aktivitas. Nah, dua hal ini yang namanya aesthetics enjoyment ya. Jadi ada engagement, ada experience, itu adalah namanya aesthetics enjoyment, kenikmatan estetis akibat persepsi melalui indrawi. Jadi yang dimaksud nikmat itu bukan hanya senang ya, karena juga ada orang yang sadis justru senang, justru nikmat karena dia menekan tombol on dan melihat ikan itu muter-muter sampai akhirnya turun ke pisaunya blender. Itu ada. Dan itu menurut dia aesthetics enjoyment. Ya seperti itulah ya. Itu saya tulis di sini pengalaman estetik ya, pengalaman estetis. Jadi yang atas itu objek estetis dan yang bawah pengalaman estetis. Nah, itu teman-teman saya rasa di materi kita tentang khususnya tentang 3 hal yang dipelajari di estetika ya. Dan sebenarnya estetika itu apa, itu sudah kita ulas, dan nanti di video berikutnya akan kita ulas lagi beberapa hal yang jadi topik pembahasan di mata kuliah estetika. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selalu jaga kesehatan ya. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.